Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran teknologi layanan jaringan di kelas 11. Materinya adalah kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, materi ini disampaikan pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ semester genap. Langsung saja, materi yang dibahas kali ini Bapak awali dengan pembahasan mengenai internet. Internet mempunyai definisi atau kita pahami dulu, internet itu kependekan dari interconnection networking. Definisinya adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem global transmission atau sistem global TCP/IP sebagai protokolnya untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi kita pahami dulu ini definisinya. Ada, kalau kita simpulkan, kita pahami ada 3 poin ya. Pertama, bahwa internet itu merupakan jaringan komputer. Kemudian yang kedua, jaringan komputer ini menggunakan standar sistem TCP/IP. TCP/IP ini nanti dibahas di mata pelajaran yang lainnya. Dan satu lagi, fungsinya untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi ada 3 poin ini. Kalau kamu ditanya mengenai apa itu internet, poin yang pertama itu yang harus ada adalah bahwa internet itu dibangun dengan jaringan komputer. Begitu ya. Kemudian menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran paketnya. Dan terakhir, fungsinya untuk apa? Untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah itu, jadi kalau ada pertanyaan nanti kamu harus bisa mencakup 3 poin tersebut. Nah, kalau ketiga-tiganya salah satunya tidak ada, berarti salah itu definisinya ya. Nah lanjut, dampak positif internet, bahwa mungkin dulu internet adalah merupakan sarana pelengkap atau hiburan semata. Tapi sekarang kedudukan internet telah berubah, yaitu internet telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah-daerah. Semuanya sudah hampir mengenal internet dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan, seperti ibu rumah tangga misalnya bisa menggunakan internet untuk mencari resep makanan. Pedagang bisa menjual dagangannya berupa toko online lewat internet. Kita bisa mengirim surat lewat email di internet. Dan yang lebih besar lagi adalah hampir semua transaksi yang terjadi saat ini telah menggunakan internet, seperti transaksi perbankan dan transaksi-transaksi lainnya. Jadi, betapa pentingnya internet sekarang ini bagi kehidupan kita dan yang sudah merupakan kebutuhan. Nah, tentu ada dampak positif dan dampak negatif dari internet ini. Nah, yang pertama, dampak positifnya apa dari internet ini? Internet sebagai media komunikasi, fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Media untuk mencari informasi yang keduanya. Perkembangan internet yang pesat menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Walaupun kita kenal sekarang ada istilahnya hoax gitu ya. Nah, tapi ya positif dari internetnya ini, informasinya adalah akurat begitu ya.
Kemudian yang ketiga, sebagai sumber penghasilan. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan internet sebagai sumber penghasilan. Contohnya kalian sendiri nih, banyak di antara kalian yang menggunakan internet ini untuk COD-an lah. Nah, itu contohnya ya, sumber penghasilan sebagai dampak positif internet yang ketiga. Yang keempat, kemudahan berbisnis. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu berbagi ke tempat penjualan. Beda kalau misalnya kita jual beli di pasar. Nah, walaupun secara tatap muka kita harus bahasa Sundanya ngingkig lah ke pasar gitu ya. Tapi kalau dengan internet ini berbisnis itu mudah begitu ya. Berbisnis mudah. Yang selanjutnya, fungsi atau dampak positif internet adalah sumber informasi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudahan memperoleh informasi adalah dampak positif internet berikutnya. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa yang terjadi begitu ya. Beda kalau misalnya informasi kamu dapatkan di televisi. Itu berita yang terbaru itu biasanya kalau televisi up to date-nya itu adalah di sore hari gitu ya. Karena di pagi hari informasi yang didapatkan di televisi itu ya biasanya kebanyakan yang kemarin terjadi. Tapi dengan adanya internet itu saat ini kejadian, saat ini bisa disebarkan informasinya. Nah, seperti itu. Media pertukaran data adalah dampak positif internet yang terakhir. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan World Wide Web, gitu ya, web, pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Itu dampak positif internet. Tapi juga ada dampak negatif internetnya. Apa saja? Yang pertama, pornografi. Jadi terkadang internet itu identik dengan pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses. Salah satunya kita contohkan lagi adalah kamu dibatasi untuk menonton YouTube gitu ya. Ada pembatasan-pembatasan akses dari YouTube itu sendiri. Pengaturannya dikelola oleh YouTube. Nah, itu contohnya. Yang kedua, penipuan ini pasti terjadi di internet gitu ya. Tidak luput dari serangan penipu internet ini. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang kamu dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Ya, kalau dalam hal ini contoh kecilnya itu banyak berita hoax saat ini ya. Tapi kita bisa menyaring informasinya. Jadi posisi kalian untuk menyaring informasi di sini harus ada gitu ya kompetensinya. Kemudian mengurangi sifat sosial. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Jadi banyak orang-orang sekarang ya minder bertemu ya. Jadi karena sudah terbiasa atau sudah enak dengan jarak jauh, ya sudah lebih leluasa lagi malahan dia seorang yang dia pendiam gitu ya, karena sudah asik dengan internet ya dia tetap terlatih dengan sifat tersebut. Itu dampak negatifnya. Kecanduan. Nah, bisa membuat seseorang kecanduan internet ini, terutama yang menyangkut pornografi, permainan. Di sini permainan Bapak perhatikan banyak seusia kalian itu asik sekali main games itu ya, main HP nih di internet ya. Main internet di HP maksudnya, terbalik ya. Dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut.
kecanduan ini ya. Nah itu dampak negatif dan dampak positifnya untuk internet ini ya. Jadi analisa kebutuhan telekomunikasi yang pertama itu adalah internet. Ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Sudah tadi kita bahas. Selanjutnya, selain internet, ada telepon. Telepon adalah komunikasi jarak jauh ya. Kita pahami dulu, telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Telepon ini merupakan kalau kita lihat sejarahnya dari mulai tahun 1940, telepon genggam ya, mobile telepon pertama kali digunakan secara komersial di tahun ini 1940. Inovasi ini sebelumnya digunakan sebagai alat bantu perang untuk membidik tembakan dan meningkatkan kualitas radar. Selesai perang, ratusan telepon dipasang dengan menggunakan sistem ini. Microwave radio dipasang untuk hubungan jarak jauh itu di tahun 1940. Mungkin di antara kalian belum lahir ini ya. Ya semasa-masa kakek nenek kalian lah. Kemudian di tahun 1959, telepon Prince pertama kali diperkenalkan. Telepon Princess. Sebutkan di situ ya menurut sejarahnya. Berikutnya perkembangan di tahun 1963, telepon dengan tombol bersuara diluncurkan. Jadi di awal-awal tahun pertama tadi, 2 tahun itu yang tadi disebutkan, telepon itu tombolnya tidak ada suaranya. Nah, baru muncul di tahun 1963. Tapi di 1971, perusahaan telekomunikasi Mandiri diizinkan untuk mengembangkan sistem komunikasi yang dikembangkan untuk bisnis. Berjuta-juta saluran telepon telah digunakan masyarakat. Nah, di tahun 71 perkembangannya. Berlanjut di tahun 1983, Judge Harold Green dengan sukses mengungguli perusahaan Bell yang sebelumnya telah dicabut hak monopolinya. Baru di tahun 1899, mungkin ini terbalik ya, 1999 atau 1899 ya, AT&T atau The American Telephone and Telegraph Company telah mendapatkan aset dan mendapatkan hak paten dari perusahaan American Bell. Di tahun 1913, amplifiers elektrik pertama kali dipraktekkan oleh AT&T. Sistem ini memungkinkan adanya hubungan telepon antar benua. Dan perkembangan telepon berikutnya 1969, pengguna telepon di Amerika telah mencapai 90% AT&T menjadi laboratorium sistem telepon paling baik di dunia. Nah, analisa berikutnya bahwa kebutuhan telepon dalam telekomunikasi ini, bahwa kita lihat ada data di Indonesia per Januari tahun 2020, total populasi Indonesia itu ada sekitar 272 juta mungkin ini ya. Sedangkan pengguna teleponnya ada 338. Wah, luar biasa sekali ya. 338 yang menggunakan. Ini dilihat mungkin dari nomor telepon yang beredar gitu. Nomor telepon seluler yang beredar. Kemudian pengguna internetnya itu ada 175 juta. Dan yang aktif sosial medianya penggunanya itu ada 160 juta. Wah, luar biasa sekali ya. Itu di Indonesia saja. Kasih. Ya, saat ini telepon genggam sepertinya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kita. Tak peduli tingkat ekonomi, bahkan usia, telepon genggam sudah menjadi suatu kewajiban untuk dimiliki. Ya, terlihat kamu sendiri, di keluarga kamu sendiri, adik kamu yang usianya masih di sekolah di SD itu sudah
dikasih sama orang tuanya telepon genggam gitu ya. Dan saat ini untuk belajar dari rumah pun itu membutuhkan telepon genggam untuk mengakses materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru. Jadi telepon genggam ini bukan lagi sekedar berfungsi sebagai media komunikasi pada era ini, tetapi bisa untuk memudahkan jalannya bisnis juga ya, menunjukkan who we are dengan brand telepon genggam itu sendiri. Bahkan untuk sebuah media hiburan dan media sosialisasi seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp ya, yang sekarang sudah bisa diakses melalui ponsel dengan mudahnya. Tak jarang orang tidak memiliki satu telepon genggam saja, makanya di situ terlihat total populasinya 272 juta, tapi pengguna teleponnya itu melebihi dari total populasinya. Ya karena itu yang terjadi ya, satu orang itu bahkan bisa memiliki lebih dari satu telepon genggam. Nah, analisanya untuk telepon ini ada dampak positif dari penggunaan telepon seluler. Apa saja di antaranya? Satu, hubungan antar manusia. Dampak positif ponsel pertama adalah penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas, baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dahulu kita perlu hadir secara fisik dengan seorang di era pra-handphone. Tetapi hari ini kita dapat berbicara dengan seorang di mana saja, sambil berjalan-jalan atau duduk di kafe. Jadi hubungan antar manusia lebih mudah dan sangat praktis gitu ya. Bahkan kamu sendiri dengan adanya sosial media bisa terhubung dengan orang luar kota, bahkan luar negeri begitu, seperti itu ya. Jadi hubungan antar manusia ini seolah-olah fisiknya jauh tapi terasa dekat begitulah ya. Itu yang pertama, dampak positif dari penggunaan telepon seluler. Yang kedua, dunia kerja dan bisnis. Selain mempengaruhi komunikasi pribadi kita, dampak positif ponsel sebagai kebutuhan primer juga telah mempengaruhi cara kita menggunakan atau melakukan bisnis. Studi mengenai dampak positif ponsel bagi kehidupan sosial ini menemukan bahwa setengah dari respon menggunakan ponsel mereka untuk tujuan bisnis saat ini melakukan seperti itu ya, mengaburkan batas antar kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dampak demografis. Dampak positif ponsel memiliki pengaruh yang berbeda dengan demografis yang berbeda. Warga yang lanjut usia, terutama mereka yang memiliki masalah mobilitas, bisa mengurangi rasa terisolasi dengan ponsel dan tidak bergantung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan dengan dunia luar. Nah, seperti itu ya. Jenis komunikasi. Dampak positif ponsel yang terakhir ini adalah memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan teks, instant messaging, dan email. Nah, jadi ada 4 di sini dampak positif dari pengguna telepon seluler. Ya, tambah satu lagi ya terlewat, yaitu hemat biaya ya. Ponsel memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam jarak jauh dan dengan biaya yang sangat murah. Jadi kita dapat menghemat biaya di sini. Ya, itulah dampak positif dari penggunaan telepon seluler. Berikutnya dampak negatifnya. Jadi karena ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Ada berapa itu dampak negatifnya? Ada 4. Nah, jadi tadi dampak positifnya ada 5, dampak negatifnya ada 4. Kepribadian anak, dampak negatif penggunaan ponsel yang paling mencolok adalah pada anak. Perubahan tingkah laku anak gitu ya. Terlalu sering menggunakan ponsel yang memiliki beberapa aplikasi dan fitur menarik membuat anak tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Awas nih kalau kamu kena dampak negatif seperti ini, dihindari begitu ya, dihindari. Yang kedua adalah kesehatan. Ini juga harus dihindari ya. Dampak negatif penggunaan ponsel bagi kesehatan bertuju pada pola tidur seorang.
karena asik menggunakan ponsel, jadi pola tidurnya ya terganggu seperti itu. Tingkat kehidupan masyarakat dengan menganggap ponsel itu primer menandakan banyak orang yang mempunyai kehidupan sendiri dengan ponselnya, dan artinya banyak orang yang semakin tidak peka pada lingkungan itu. Jadi kita kadang dengan tetangga 3 rumah gitu ya, dari rumah kita ya tidak hafal gitu, karena tingkat kehidupan masyarakatnya ini gitu ya menjadi dampak negatif telepon seluler. Dan terakhir adalah kemalasan, atau dalam hal ini eh, mager lah, malas gerak. Dengan ponsel, masyarakat kini lebih cenderung menjadi masyarakat yang malas, karena hanya dengan ponsel dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi. Nah, itulah analisa dari internet dan telepon. Nah, Bapak akhiri materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa tatap muka dalam pembelajaran ya. Nanti materi akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.